Baiklah, saya berdiri di sini akan sedikit berbagi ilmu tentang apa yang saya dapatkan di BIMTEK 3 hari kemarin. Di sini saya mengambil tema stunting. Sebelum ke tema materi atau pembahasan, saya perkenalkan lebih dahulu. Perkenalkan ya Ibu-Ibu, nama saya Su Ernawati. Saya dari TK Istana Dharma, Kecamatan Belitan 2. Sudah kenalkah Ibu-Ibu? Sudah. Baiklah, untuk supaya tidak tegang Ibu-Ibu, kita speaking dulu ya. Konsentrasi. Mari. Konsentrasi dimulai. Permainannya ikuti saya. Apa Ibu-Ibu? Ikuti saya. 1 ditambah 1. Berapakah Ibu-Ibu? 1 ditambah 1. Berapakah Ibu-Ibu? Ya, baiklah, sudah konsentrasi. Kita langsung ke materi aja ya Bu ya. Stunting. Pernahkah Ibu-Ibu mendengar kata stunting? Tidak. Tidak. Stunting itu apakah orang yang kayak gini tuh Bu? Sinting. Atau kayak orang yang kepleset jatuh itu? Kebanting. Atau yang dipakai di kuping? Anting. Anting. Atau penyanyi yang nyanyi sayang yang ku terima alamat palsu Ayu Ting Ting. Beda ya Bu ya? Beda. Stunting. Stunting di sini yaitu kurangnya gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama yang dapat mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak. Kurangnya gizi kronis. Menurut Ibu-Ibu mendengar kata kronis, apa yang dalam pikiran Ibu? Apa mendengar kata kronis? Mau mati, bahaya, buruk, parah ya Bu ya. Mendengar kata kronis, saya contohkan misal sakit perut lama sekali dibawa ke rumah sakit. Kata dokter mengatakan gini, oh ini namanya penyakit mah apa Bu itu namanya? Mah kronis. Ya, itu namanya apa? Sangat bahaya ya Bu ya. Ya. Sangat bahaya kalau sudah mendengar kata kronis. Di sini yang dimaksud kronis bukan sakit tapi namanya gizi. Gizi kronis berarti gizinya sangat parah ya Bu ya, sangat kurang. Jadi membahayakan. Terus itu dalam jangka waktu yang cukup lama dapat mengakibatkan pertumbuhan anak. Iya Bu, anak itu kalau sudah mengalami stunting, ciri-cirinya pertumbuhannya melambat, gangguan pertumbuhannya melambat. Saya contohkan, anak itu cenderung lebih pendek dibanding anak yang tidak mengalami stunting. Mungkin dia sama-sama umur 5 tahun, dia cenderung lebih pendek. Lalu apa faktor penyebab stunting itu Ibu-Ibu? Apakah sudah tahu? Belum. Faktor dari penyebab stunting itu yaitu diantaranya kurangnya asupan gizi saat hamil dan setelah hamil. Maksudnya gini Bu, waktu hamil itu Ibu-Ibu tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, buah, sayur, atau minum susu, atau mungkin apalah yang mengandung vitamin. Dan setelah hamil itu juga tidak mengkonsumsi makanan bergizi. Makanan bergizi itu apa toh Ibu-Ibu? Makanan yang sehat. Ya, makanan yang sehat itu 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna itu meliputi apa? Nasi, sayur, lauk, terus daging, nasi, lauk, sayur, buah plus susu. Sebelumnya kita nyanyi dulu ya Bu ya. 1, 1, nasi
nasi sudah tentu. Dua, dua, lauk sayur buah. Tiga, tiga, susu tambahannya. Satu, dua, tiga, empat sehat, lima sempurna. Sudah bisakah ibu-ibu? Sudah. Sudah? Saya ulang. Satu, Satu, nasi sudah tentu. Dua, dua, lauk sayur buah. Tiga, tiga, susu tambahannya. Satu, dua, tiga, empat sehat, lima sempurna. Sudah tahukah itu makanan bergizi? Apa tadi? Nasi, lauk, sayur, buah, plus susu. Untuk faktor penyebab stunting lainnya yaitu kurangnya pelayanan kesehatan saat hamil dan setelah melahirkan. Iya Bu, waktu hamil kita menginjak hamil bulan pertama atau kita mungkin waktu sudah terlambat bulan atau sudah menginjak usia pertama, misal kita sudah rencana mau hamil terus datang bulannya sudah enggak, kita pergi ke bidan beli tes, ternyata positif. Terus biasanya kalau positif itu bidan menganjurkan untuk periksa ikut posyandu, ini harus makanan bergizi, tiap bulannya harus posyandu. Itu tidak dilakukan. Dan setelah melahirkan anak juga tidak mengikuti imunisasi. Biasanya kan anak 1 sampai berapa bulan mengikuti imunisasi, tidak mendapatkan ASI. Terus tidak 0 sampai 6 bulan tidak mendapatkan ASI, atau mungkin ibunya yang lagi menyusui enggak makan makanan bergizi. Yang ketiga, faktor penyebab lainnya kekurangan akses air bersih. Ya Bu ya, biasakan kalau kita mencuci makanan, untuk memasak, biasakan untuk gunakan air bersih. Selalu cuci tangan supaya dapat menjaga kesehatan kita. Ini Bu, ciri-ciri anak yang mengalami stunting. Ciri-ciri anak yang mengalami stunting diantaranya yaitu saya tadi sudah katakan, tinggi badan lebih rendah dari anak seusianya. Dia tinggi badannya lebih rendah dari anak seusianya. Ciri anak yang mengalami stunting, saya ulang Bu ya, tinggi badan lebih rendah dari anak seusianya. Ya tadi sudah saya contohkan, misalkan anak usia sama-sama 5 tahun, dia cenderung lebih pendek dari anak yang tidak mengalami stunting. Yang kedua, wajah tampak lebih muda dari anak usianya. Ini Bu, maksudnya anak itu mukanya enggak, misal umur 5 tahun dia muka kayak masih umur 3 tahun gitu, lebih wajahnya lebih muda. Muda di sini bukan muda yang bukan muda yang cantik atau muda kayak imut-imut, bukan ya. Di sini tampak lebih muda karena kekurangan gizi. Terus pertumbuhan melambat. Iya, pertumbuhannya melambat. Ya seperti tadi, tinggi badannya, pertumbuhan giginya, pertumbuhan badan, gigi, dan lainnya. Yang keempat, cenderung lebih pendiam. Ya Bu, untuk lingkungan sosialnya dia cenderung lebih pendiam, suka menyendiri, suka tatapan matanya tuh cenderung kayak seperti orang yang kosong, tatapan kosong. Untuk ini ya, daya kecerdasannya menurun, dia agak lambat, pola pikirnya agak lambat, cenderung melambat. Terus ini pertumbuhan gigi melambat, ya seperti pertumbuhan giginya melambat. Saya ulang ya Bu ya. Ini tadi ciri-ciri anak yang mengalami stunting. Terus apa
pencegahan kita untuk menanggulangi stunting ini Bu ya. Pencegahannya, lakukan imunisasi waktu hamil dan setelah hamil. Setelah melahirkan, anak berikan ASI 0 sampai 6 bulan. Terus berikan kesehatan kepada anak kita saat kita hamil, mengikuti posyandu setiap bulannya, meminum obat vitamin, minum susu, dan itu untuk saat hamil dan setelah hamil. Terus gunakan air bersih, terus istirahat yang cukup, untuk air bersih. Gunakan ini ya Bu ya, air untuk mencucinya, air yang mengalir. Harus cuci tangan setiap memegang apapun. Kalau kita makan harus diwajibkan untuk cuci tangan. Itu tadi menanggulanginya ya. Berapa? Sudah. Baiklah, itu tadi yang saya bisa jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih ini Bu ya. Hati ini ingin bilang terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.